Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Musni dengan NIM 19.100.081, perwakilan dari kelompok 3. Di sini, saya akan membahas submateri tentang prosedur penerapan strategi kolaboratif learning. Menurut Idris, langkah-langkah prosedur pembelajaran kolaboratif yaitu: pertama, siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. Yang kedua, yaitu semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Yang ketiga, kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Kelima, guru menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas. Keenam, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Ketujuh, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu ke-8, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya, dan didiskusikan. Sedangkan menurut Maridi, metode pengembangan sistem pembelajaran dan implementasinya dapat diuraikan dengan langkah-langkah. Tahap pertama yaitu sosialisasi. Pada tahap ini dilakukan sharing dengan guru lewat forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP untuk mendiskusikan seputar pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tahap kedua yaitu identifikasi masalah. Dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, nampak para peserta didik cenderung pasif dan kurang bergairah. Pendekatan yang dilakukan oleh pendidik lebih bersifat kognitivisme, sehingga para peserta didik kurang banyak terlibat dalam membangun teori mengenai strategi pembelajaran. Tahap ketiga yaitu perencanaan dan penyusunan model pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik menyusun perangkat liputi perencanaan program, media pendukung yang digunakan administrasi dan supervise, serta instrumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran. Tahap keempat yaitu pelaksanaan. Model kolaboratif learning yang telah siap dioperasikan kemudian dicobakan. Hal ini diawali dengan penjelasan singkat di kelas. Selanjutnya para peserta didik pergi menuju sekolah target untuk berkolaborasi melakukan pengamatan terhadap kegiatan pendidik yang sedang mengajar. Tahap kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Tahap ini dilakukan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan, baik di lapangan maupun di kelas. Hasil pembelajaran diperoleh dengan membuat instrumen evaluasi dengan melaksanakan ujian atau kuis ataupun tes. Tahap keenam yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut berorientasi kepada hasil refleksi yang telah dilakukan, di mana model kolaboratif learning telah diyakini sebagai model pembelajaran yang dipilih untuk mata pelajaran dengan tahap siklus berikutnya. Menurut Brown, menekankan adanya 5 elemen dasar yang dibutuhkan agar kerjasama dalam proses pembelajaran dapat sukses, yaitu pertama, positif interdependence, saling ketergantungan positif, yaitu siswa harus percaya bahwa mereka dalam proses belajar bersama dan mereka peduli pada belajar siswa yang lain. Kedua, verbal face-to-face interaction, interaksi langsung antar siswa, yaitu hasil belajar yang terbaik dapat diperoleh dengan adanya komunikasi verbal antar siswa yang didukung oleh saling ketergantungan positif. Ketiga, yaitu individual accountability, pertanggungjawaban individu, yaitu setiap kelompok harus realis bahwa mereka harus belajar agar dalam suatu kelompok siswa dapat menyumbang, mendukung, dan membantu satu sama lain. Keempat yaitu social skills, keterampilan berkolaborasi, yaitu keterampilan sosial siswa sangat penting dalam pembelajaran. Siswa dituntut mempunyai keterampilan berkolaborasi sehingga dalam kelompok tercipta interaksi yang dinamis. Dan terakhir yaitu group processing, keefektifan proses kelompok, yaitu kelompok harus mampu menilai kebaikan
apa yang mereka kerjakan secara bersama dan bagaimana mereka dapat melakukan secara lebih baik. Mungkin sekian materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.